Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Paranata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya bersikap jujur. Jujur ialah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan hal yang sebenar-benarnya atau tidak berbohong. Jujur bisa diartikan sebagai tidak curang. Pada umumnya, kejujuran setiap manusia itu memiliki sifat jujur pada dalam dirinya. Tetapi dalam bentuk suatu kepribadian yang jujur, seseorang harus diajarkan dimulai dari anak-anak hingga menjadi suatu kebiasaan. Baik, selanjutnya adalah pentingnya bersikap jujur. Contohnya kalau misalkan kita sering berbohong terhadap teman-teman kita akan susah dipercaya oleh teman-teman kita. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita sering jujur terhadap teman-teman kita akan mudah untuk dipercayai oleh teman-teman kita. Selanjutnya pada prinsip-prinsip kejujuran ialah kejujuran itu syarat erat kaitannya dengan hati nurani kita. Terus berucap dan berperilaku jujur itu merupakan sikap untuk menghargai orang-orang di lingkungan kita ataupun pada diri kita sendiri. Di dalam prinsip ini kita mengucapkan kata-kata dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Sikap jujur ini merupakan perilaku yang didorong oleh hati nurani kita. Baik, selanjutnya adalah 3 kategori prioritas kejujuran. Yang pertama itu adalah jujur dalam niat. Kalau misalkan kita niat ingin berkurban, kita berkurban itu karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh tetangga. Terus yang kedua, jujur dalam ucapan. Kita mengungkapkan apa yang benar-benar terjadi, tidak ada yang ditambah-tambahkan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Jika kita sudah berniat ingin belajar dan kita berucap bahwa kita belajar, dan kenyataannya kita memang belajar. Baik, selanjutnya adalah faktor penghambat bersikap jujur. Yang pertama adalah kebiasaan. Berbohong bisa bersumber dari kebiasaan yang sering kita lakukan sehari-hari. Mereka yang memiliki kebiasaan semacam ini, dia lebih suka mengungkapkan ketidakjujuran ketimbang dengan kebenaran. Yang kedua adalah malu. Misalnya Anda berbohong karena Anda ingin menyembunyikan kejelekan Anda atau kekurangan Anda. Ini bisa saja berkaitan dengan masalah Anda, misalnya dengan sang mantan atau rahasia terdalam Anda yang tidak ingin diketahui oleh siapa-siapa. Terus yang ketiga, tidak ingin menyakiti orang lain. Mungkin Anda tidak ingin menyakiti hati pasangan Anda. Anda takut akan mematahkan hatinya. Jadi dengan Anda mengungkapkan kebenaran sesungguhnya. Yang keempat adalah tidak ingin dihakimi. Beberapa orang tidak ingin membiarkan orang lain tahu rahasia terdalam mereka yang dapat membuat orang lain menghakimi mereka. Sikap ini kemudian memunculkan keinginan untuk berbohong agar dapat menutupi kekurangan atau yang disembunyikan. Yang kelima adalah cara paling mudah. Mengatakan kebenaran sangatlah rumit dan sulit, dan ini bisa mempengaruhi hidup Anda secara negatif. Alhasil berbohong adalah menjadi cara termudah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keenam adalah tidak menghormati diri sendiri. Anda tidak berpikir bahwa Anda memiliki jawaban yang cukup meyakinkan untuk orang lain, sehingga akhirnya Anda berbohong. Ini merupakan tanda bahwa Anda tidak menghormati diri Anda sendiri. Yang terakhir adalah tips agar bersikap jujur. Yang pertama adalah berhenti berbohong. Jika kita sudah terbiasa berbohong, maka hentikan kebohongan tersebut. Upayakan sekuat tenaga kita, jiwa kita untuk tidak mengatakan kebohongan lagi, mulai saat ini juga. Terus yang kedua, bertaubat tidak akan berbohong lagi. Tanamkan niat dalam diri kita dan berjanji kita akan bertaubat, tidak akan mengulangi kebiasaan kebohongan lagi. Terus yang ketiga, berpikir sebelum berbicara. Sebelum kita berbicara, kita harus berpikir terlebih dahulu. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Jadi kita filter dulu atau kita saring dulu kata-katanya, apa yang ingin kita bicarakan oleh orang lain. Lalu berbicaralah dengan secara perlahan-lahan, tanpa harus terburu-buru, dan kita tahu membedakan mana kata-kata yang baik dan mana kata-kata yang buruk. Yang keempat adalah merenungi dampak buruk dari berbohong.
Mari kita introspeksi diri untuk merenungi kembali kebohongan apa saja yang telah kita lakukan dan apa saja dampak buruk bagi diri kita dan orang lain. Dan ingat-ingat kembali hal-hal buruk apa yang telah menimpa para korban-korban kebohongan yang telah kita lakukan. Apakah kita ingin menjadi korban kebohongan orang lain? Jika tidak, maka berhentilah berbohong dan mulailah menjadi orang yang jujur dalam situasi apapun. Dan yang kelima adalah menghukum diri sendiri jika melakukan kebohongan lagi. Nah, kalau misalkan kita sudah niat dari awal untuk tidak selalu berbohong dan kita melakukan sengaja kebohongan itu, maka kita bisa menghukum kita sendiri. Contohnya kita push up 50 kali atau squat jam 50 kali atau apapun yang ingin kita lakukan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.